apa ya, akses politiknya dihilangkan sama sekali lah untuk koruptor yang betul-betul melakukan korupsi dengan angka yang sangat besar. Itu kalau saya, Bu. Mereka nggak mau bilang gitu, mereka bilang oknum. Ya perkiraan, tapi saya nggak mau dibilang halusinasi ya. Apa berimajinasi enggak lah ya. Kita bisa nggak mempengaruhi secara positif? Ya kan kalau enggak untuk apa dong kita bicara? Tapi ada kejadian-kejadian sampai Pak Jokowi sendiri bilang harus dihukum mati tuh orang yang korupsi dana Covid. Ya kan, Bu? Tidak didalami gitu ya. Yang seperti itu nggak didalami. Sebenarnya di situ juga perlu curiga ya. Kok bisa sih seorang irjen apa-apa, walaupun mereka ke depan kan untuk kemajuan bangsa. Kalau kita mengatakan berat bukan berarti kita hand ups kan, kita tetap akan hadapi. Berjuang, Bu. Nah, tadi Ibu bilang nggak berdiri sendiri kan koruptor itu. Ibu, saya ingin tahu dari semua institusi, taruhlah di situ ada DPR, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada kementerian yang sebagainya lah dan sebagainya lah. Ada nggak data Ibu bagaimana tingkat korupsi yang dilakukan oleh? Ya kalau data kan selalu dirilisnya berbeda-beda kan ya, berbeda-beda. Jadi ya saya nggak punya data terakhir, tapi kan pengalaman Ibu lah yang ya kita kan pernah dari penegak hukum paling tinggi, kemudian pernah juga dari kementerian apa ya, hampir semua kementerian kan. Ya pastilah. Teman saya ingin tahu yang paling sering melakukan korupsi. Yang paling sering saya nggak tahu, tapi kan korupsi itu kan in between tadi kan, legislatif tadi yang kita tahu sendiri, politisi, ya, kepala daerah, banyak kan. Betul. itu, ya kan. Tapi biasanya kepala daerah dengan institusinya, dengan partainya itu melekat. Iya. Dan dia pasti melibatkan hasil korupsinya pasti melibatkan, misalnya kalau dia dari partai A terus ada korupsi, pasti semua terlibat di dalam. Biasanya kan begitu, Bu, kalau dia nggak berdiri sendiri. Mereka nggak mau bilang gitu, mereka bilang oknum. Oke, Bu. Ya makanya kalau mereka bilang oknum, makanya kita titip kepada ketua-ketua partai itu kaderisasinya yang benar gitu kan. Iya dong gitu kan. Dan menurut saya ya itu himbauan saja. Kalau jangan langsung itu oknum, enggak lah ya. Kan kita dulu milihnya kan mereka yang ngasih. Berarti kita rakyat keliru dong. Yang ngasih siapa? Terus ada pertanggungjawaban moral lah. Minimal kalau ada kader partai, apakah itu masih jadi politisi yang di dewan, di legislatif, ataukah sudah jadi eksekutif, harusnya ketua partainya malu, minta maaf kepada kita semua. Minta maaf bahwa ternyata kader kami. Ya gitu, jangan terus itu oknum, ya nggak bisa begitu. Dia nggak berdiri sendiri sih, kalau bilang oknum gimana? Ya kan? Ya kita bisa mengatakan itu, tapi kan kita memerlukan pembuktian kan. Tapi kita bisa menilai kan, masyarakatnya juga tidak tidur amat gitu ya. Kita juga bisa menilai. Jadi memang banyak kesulitan dalam upaya memberantas korupsi, terutama TPPU ini ya, Bu ya. Ya gini, jadi kalau mau memberantas korupsi, TPPU-nya dikedepankan gitu. Dia jadi panglimanya ya. Maksudnya harus diikutkan gitu kan. Ini kan permasalahannya, pahami dong, kejahatan yang tinggi di Indonesia kan korupsi masih tinggi. Korupsi adalah salah satu tindak pidana asal. Kita udah bilang sejak awal kita punya tonggak batu pada waktu itu menemukan, yaitu sistem pelacakan uang hasil kejahatan yang dijadikan satu tindak pidana namanya pencucian uang. Itu gunanya adalah untuk melacak, follow the money, merampas kembali, memiskinkan kembali, dengan maksud apa? Supaya dia ketika uang itu dari hasil kejahatan asal dengan dilacak dan ditarik kembali, dan juga ada ancaman pidananya 20 tahun untuk yang aktif, belum ditambah korupsinya, jadi kan tinggi ya. Sehingga dengan demikian kita berharap korupsinya itu juga turun, pelakunya itu jera, tidak melakukan lagi gitu ya. Ya tapi ya gini, tapi juga
dengan TPPU itu bukan berarti hanya uangnya saja dilacak, tapi juga pemidananya menjadi berat juga. Iya. Gitu. Jadi Harusnya begitu. Jadi harus dipahami negara, legislatif, eksekutif, penegak hukum kalau akan memberantas korupsi misalnya salah satunya ya, pakai TPPU-nya. Kalau tidak ya hanya memidana orang paling 2 tahun di Sukamiskin, di LP yang kumpul sama teman-temannya juga. Pasti itu tidak menjerakan ya kan? Enggak ada jerahnya. Iya kan? Nah, justru kan mereka gitu. hura-hura di dalam. Nah, itu kan begitu keluar duitnya juga masih ada. itu pandangan masyarakat seperti itu ya, yang kalau satu ya banyak hal korupsi kan gini sekarang pemikirannya gini, kalau mau jangan-jangan gini ya. Kalau caleg kan mahal ya. Iya. Menyalon kan mahal katanya. Mahal dulu. Nah, kalau mahal kalau nggak punya uang gimana dong? Mau beli suara gimana kalau punya duit? Lah ya cari uangnya pakai apa? Ya mungkin yang Ya mungkin ya itu tadi, mungkin ya itu minta disumbang oleh para pelaku kejahatan atau jadi penjahat sekalian gitu kan. Korupsi ternyata untuk persiapan nanti bisa jadi kan, ada beberapa kan gitu kan. Jadi udah jadi kayak lingkaran setan aja itu. Korupsi, nyalon, begitu udah jadi korupsi lagi. Nah, kan gitu. Atau sudah korupsi atau nyalon, korupsi masuk penjara, keluar boleh nyalon lagi, korupsi lagi. Terus yang extraordinary crime-nya mana, Bu? Ya. Itu cuma jargon kan berarti. Jadi sebetulnya kalau extraordinary crimes itu kan memang untuk korupsi ada yang kalau dari akademis perspektif itu kan sebetulnya itu kejahatan serius, sangat serius. Harusnya serius, pakai kata Indonesia mendekatkan pada extraordinary crimes karena dilihat karena maraknya, karena masih tinggi. Jadi tinggi harusnya yang dilakukan adalah juga extraordinary action ya kan? Ini harus ini. Nah sekarang kan kita lihat sendiri korupsi TPPU yang melakukan pejabat negara atau penegak hukum pidananya 2 tahun ya kan? Begitu mencuri motor 2 tahun. Nah itu. Bunda, kalau dari statistik di sepanjang perjalanan bangsa ini, apa pernah ada nggak penurunan angka korupsi di Indonesia? Ya kalau turun dari yang jelek ya pernah ya kira ya. Ada. Tapi bukan berarti bersih kan? Ya kan? Enggak saya nggak bersih, tapi paling sedikit statistiknya tahun segini angka korupsinya berkurang. Mungkin ada ya, saya belum lihat tapi kemungkinan. Tapi kan kalau melihat korupsi itu kan bukan hanya dari jumlah ya. Jumlah kan bisa jadi Jiwasraya dan Asabri itu kan hanya 2 kali korupsi. Tapi berapa triliun kan? Bisa jadi korupsinya banyak sekali, semua oknum-oknumnya juga korupsi tapi tidak sampai 10 triliun. Itu juga kita tidak boleh mengatakan itu tidak bahaya. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan ini saya kira ya saya nggak bisa menjawab ya, karena kita harus kalau jawabannya akan mendekati kebenaran ya kita harus melakukan survei riset kan gitu ya. Tapi kalau hanya perkiraan, tapi saya nggak mau dibilang halusinasi ya. Apa berimajinasi enggak lah ya. Tapi kalau dari perkiraan minimal beberapa tahun belakangan ini kelihatannya kok meningkat ya, dari tahun ke tahun ya, nampaknya kan? Iya kan, nambah lagi. Menurun kan? Iya, meningkat ya. Padahal kan kita ingin ada penurunan. Hanya meningkat ya itu tadi, meningkat itu kita bisa lihat jumlahnya, atau kasusnya berapa, atau para penyelenggara negara, pejabat publiknya. Karena kalaupun sedikit, kalau pelakunya sedikit, hasilnya banyak, korupsinya banyak, tapi bukan pejabat negara. Yang ini adalah hampir semuanya pejabat negara, penyelenggara negara, walaupun tidak sebesar ini lebih berbahaya lah. Jadi akumulasi kan. Ya karena kita mentalnya udah hancur semua. Mental dan berkaitan dengan orang-orang yang dipercaya untuk mengelola negara, kan gitu ya. Kalau seperti Asabri dan sebagainya itu kan dia mengelola asuransi kan gitu ya, walaupun tinggi sekali ya. Dan memang yang membuat mereka menjadikan kita ingin waktu itu pidana mati kan gitu ya, atau pidana seumur hidup kan gitu waktu itu, karena menggunakan uang tabungan asuransi dari TNI ketika polisi juga belum ABRI ya waktu itu, dan satu lagi kan untuk orang-orang yang melakukan
kebanyakan yang asuransi dan ingin berinvestasi di pasar modal kan gitu, dan banyak sekali korbannya gitu kan. Tapi berkaitan dengan ini tadi ya, yang pelakunya banyak, tetapi itu dari eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan. Sekarang kan ada nih 2 hakim agung terlibat korupsi, walaupun hanya 2, tapi itu hakim agung tuh kita harus merasa itu udah rancur-rancuran gitu loh. Jadi susah ngomongnya. Mentalitasnya kan. Jadi bukan hanya diukur dari berapa uang hasil korupsi, karena kerugian moral yang dikorbankan, degradasi itulah yang harus menjadi fokus kita dalam bagaimana kita membuat strategi pemberantasan korupsi. Gini, saya terlibat dari rencana aksi pemberantasan korupsi sejak tahun 2005 pada waktu Pak SBY, dengan pemikiran angka korupsi kita adalah indeks kita sekarang 38,39 deh. Ya pernah 40 turun kan? Kalau saya lupa 38 mungkin ya, kemarin Desember ya. Nah, pada waktu 2005 itu rencana aksi pemberantasan korupsi RAN atau ada Stranas, ada RAN ya. Ada strategi, ada rencana aksi pemberantasan korupsi yang 20 tahun, yaitu 2005 sampai dengan 2025. Waktu itu masih di angka 20 berapa ya? 25 kalau nilainya 25 atau 26 lah. Itu harapannya 20 tahun itu nanti 2025 ini adalah di angka 60 nilainya, tetapi IPK-nya ya. Ternyata sampai sekarang masih di angka 38. Padahal 2 tahun lagi selesai. Jadi apa yang diproyeksikan pada tahun 2005 yang dari Pak SBY diteruskan oleh Pak Jokowi ini gagal dong ya. Mau bilang bergerak 38 kan 38-40, padahal jangkauannya 60. Negara-negara yang bersih korupsi adalah di atas 80. Negara-negara yang bersih korupsi. 80-85 gitu. Kita masih di 38. Dulu harapannya dengan proyeksi-proyeksi, dengan program-program termasuk program pengamanan uang-uang anggaran-anggaran negara untuk pembangunan itu adalah diproyeksikan di 2025 ini, tinggal 2 tahun lagi ini di angka 60. Semoga lah Bu. Ya, kalau mau ya pakai TPPU-nya. Harusnya, kan pasti pemerintah udah lebih tahu dari kita-kita. Terutama pemberantasan korupsi kan, penegak hukumnya. Terus mengenai punishment-nya juga, Bu. Saya sih nggak setuju hukuman mati terhadap koruptor, itu juga nggak akan menghentikan niat orang kalau dia memang mau bikin korupsi. Tapi paling nggak mungkin hukuman pemiskinan atau sanksi sosial yang kayak gitulah. Jadi kalau dia dimiskinkan mungkin akan memberikan efek jerah dan akses politiknya dihilangkan sama sekali lah untuk koruptor yang betul-betul melakukan korupsi dengan angka yang sangat besar. Itu kalau saya, Bu. Jadi akses politik yang dimatiin, dia dimiskinkan. Saya pikir akan lebih efektif daripada kita berteriak mengenai hukuman mati. Ngapain hukuman mati? Oh, dia udah mati, selesai lah. Dia malah yang lebih senang karena dia udah mati. Gitu ya. Kita yang masih hidup, yang masih jengkel aja udah korupsi. Gitu ya. Tapi kita masih punya pidana mati ya, Pak? Untuk tindak pidana korupsi pasal 2 itu kalau dilakukan dalam keadaan bencana, keadaan krisis ekonomi, dan dalam negara dalam keadaan darurat ada pidana mati. Itu satu-satunya pasal. Oke, saya mau nanya Ibu. Tapi saya tadi gini, negara-negara yang berhasil menurunkan angka korupsinya selain dengan TPPU tentu saja itu adalah dalam draft pengaturan sanksinya itu memang Indonesia kan tinggi ya. Seperti Singapura termasuk negara terbersih, dia 1 tahun pidananya, tapi nggak ada orang korupsi karena sanksi tadi itu, sanksi tidak boleh berpolitik selamanya itu yang diterapkan, dan sanksi-sanksi kematian perdata itu dikedepankan. Jadi mereka yang sudah terlibat korupsi tidak bisa lagi punya insurans, tidak boleh lagi mempunyai license driving, SIM, efek jerahnya tidak boleh mengendarai mobil pribadi, harus mobil umum. Jadi tidak boleh ini itu. Jadi sanksi pidananya adalah kematian perdata, termasuk administrasi, hak-hak
untuk mencalonkan dan dicalonkan tuh hilang semua, Ya, gitu betul. misalnya, ya. Jadi hak untuk memilih maksud saya dan dipilih itu hilang semua. Itu negara-negara lain. Tapi situasi Indonesia sekarang kan masih euforia, maunya pidananya yang berat, Betul. gitu. Ya itu kan tergantung kita. Saya mau tanya juga Bu, mengenai tahun 2020 sampai 2022 itu tenaga kita semua tercurah untuk penanganan COVID, termasuk duit semua itu, duit negara ini dikonsentrasikan untuk menangani COVID. Tapi ada kejadian-kejadian sampai Pak Jokowi sendiri bilang harus dihukum mati tuh orang yang korupsi dana COVID, ya kan Bu? Nah, ada indikasi beberapa orang melakukan korupsi dana COVID, tapi sampai sekarang nggak ada yang disanksi berat atau dihadapkan ke pengadilan. Iya. Iya, yang darurat kan keadaannya ya, darurat Iya. kesehatan waktu itu ya, Iya. darurat kemanusiaan kan ya, darurat penyakit lah, darurat apa penyakit kan waktu itu virus ya, Iya, darurat virus. global kan itu ya darurat. Dan kemudian kita melakukan penganggaran darurat juga ya. Betul. Saya kebetulan membantulah di beberapa kementerian. Nah, itu kan anggaran-anggaran kan dipangkas, ya. Dipangkas semua. Dipangkas untuk ke sana. Tapi bukan berarti terus nggak ada pengawasan yang lebih ketat dong terhadap dana darurat itu. Justru pengawasannya harus lebih keras. Makanya kalau ada kecurangannya, ada korupsinya harus pidananya lebih berat. Itu filosofi. Kan di KUHP pun demikian, pencurian. Kalau pencurian dilakukan pada waktu ada kebakaran, Bencana, pada waktu ada bencana, kan jelas itu. Iya. Jadi filosofinya, nilainya kita menilai itu sangat buruk gitu kan, maka dinaikkan. Nah itu kan jangan jadi undang-undang yang dicantumkan saja tapi tidak pernah diterapkan. Itu Oleh dia, karenanya itu yang penegak terjadi. hukumnya dong ya yang memahami betul rasa keadilan masyarakat ya. Yang saya ingat dulu tuh gini, yang namanya keadilan masyarakat. Keadilan itu adalah keadilan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat terbesar. Betul. Ya, Saya setuju. masyarakat yang terbesar kan menurut Jeremy Bentham kan the great happiness for the greatest numbers. Ya. Jadi itu kaitkan dengan hukum adalah yang membahagiakan keseluruhan masyarakat terbesar, bukan orang-orang tertentu. Atau dikatakan juga oleh bahwa hukum atau keadilan itu apa sih hukumnya, yaitu bahwa dikatakan bahwa sebenarnya hukum das Recht wird nicht gemacht, aber es ist wird mit dem Volke. Itu dari Karl von Savigny dari Jerman. Artinya apa? Artinya das Recht, hukum, keadilan itu tidak nih gemah, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, Iya. gitu ya. Tetapi hukum itu gulirkan, kemudian hidupkan, dilakukan itu untuk sama beriringan dengan rasa keadilan masyarakatnya, with mit dem Volke. Dia bersama bergulir dengan perasaan masyarakat. Nah sekarang nih kita kan kadang-kadang boleh menyuarakan seperti saat ini kan menyuarakan ya jangan nanti mereka jangan intervensi hakim gitu kan, jangan intervensi pengadilan. Bukan intervensi, maksudnya kita bisa nggak mempengaruhi secara positif ya kan. Kalau enggak untuk apa dong kita bicara, untuk apa kita ada pengawasan. Betul. Itu kan untuk itu. Nah itu difahami. Kadang-kadang dikotomi kita, di satu sisi ketika ini punya kepentingan ini nggak boleh jalan, ketika ini nggak kepentingan ini boleh jalan. Itu yang masih ada di negara kita sampai kapanpun. Dan itu yang menghambat. Semua itu menghambat. Itu juga masalah keadilan kan. Adil nggak bicara begitu. Betul. Ya kan. Ya kita mengatakan penegak hukum misalnya ya, kalau ada kejahatan tidak boleh ya, kalau sudah ada polis lain tidak boleh dirusak itu TKP lah, dia sendiri malah melakukan. Nah ini kan contoh ya kan. Betul. Nah itu mulai dari hal-hal yang kasar nyata ini. Nah itu yang harus kita bahas. Yaitu Ibu bisa cerita sedikit tentang 100T-nya Joshua? Heboh ya? Heboh kan Ibu yang menyatakan bahwa itu. Oh Aiman, bukan saya. Oh, di program Aiman ya ya? saya. Oh iya kan. Ya saya hanya ditanya ya. Saya itu kan saya tidak melihat ya. Saya ya insya Allah dan alhamdulillah ya itu diberikan ruangan lah untuk
menyikapi atau memberikan komentar atau apapun lah berkaitan dengan, terutama ya menurut saya yang ada ketidakadilan. Belum tentu harus yang tidak adil itu mesti pemerintah juga enggak. Siapa saja nih, objektif saja. Nah, waktu itu ditanyakan kepada saya di program televisi bahwa ada ada bukti gitu ya, mereka mendapatkan bukti bahwa dari rekening Yosua itu ada tulisan hampir 1 triliun kurang itu. 999,99 miliar. Iya, kurang Rp1. Ya. Itu ada tulisan. Dan di bawahnya itu ada tulisan debat. Dan di bawahnya lagi nihil. Saya sering sekali ikut gelar perkara dan juga jadi ahli baik di penyidikan, terutama saya selalu dipertunjukkan kepada saya blokir. Yang namanya blokir itu tulisannya ya blokir, gitu. Dan bukan debat. Kalau udah diblokir, uangnya ada. Nggak bisa berapapun ada ya itulah jumlahnya. Ini kan aneh ya. Katanya di atas tuh bukan 100 triliun kurang Rp1, tapi itu pagu. Pagu itu kan adanya di aturan, bukan di situnya kan. Jadi maksudnya apa nih, gitu kan? Kok ada di situnya? Terus kan nggak boleh lah kalau mau tertib administrasi ya jangan taruh di situ, itu persyaratan kan menimbulkan kecurigaan. Betul, kan terus di situ dibilang debat, yang namanya debat itu pernah ada masuk kemudian keluar dan ternyata nihil kan, karena di kertas itu adanya angka itu ya saya bilang ya mungkin angka itu gitu, kalau dibacanya sepintas ya angka itu. Kalau masalahnya mau ditolak ya silahkan aja, tetapi format itu cukup menimbulkan kecurigaan masyarakat, dan saya sendiri melihat oh ya nggak begini gitu kan, dan itu di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Padahal di tanggal 11 Juni itu ada kecurigaan sudah dibawa ke pengadilan bahwa ada uang yang keluar 100 juta dan sorenya 100 juta dan setelah itu kosong. Dan kenapa di 8 Agustus di bulan Agustus ada itu lagi gitu. Itu ya ditunjukkan kepada saya, ini apa? Kalau ini memang kan kalau orang punya di atas hampir 1 triliun di dalam satu rekening, siapapun dia gitu, patut dong curiga ya. Harus. Ya kan? Nah, gitu kan? Artinya dari mana curiga dong, gitu kan? Curiga berarti dari hal yang tidak sah. Kalau tidak sah itu adalah kejahatan masuk dan itu kemudian didebat, berarti TPPU dong. Dalam konteks itulah saya diundang dan dimintain pendapat dan viral kemana-mana gitu. Itu telak loh Bu, itu TPPU. Ya kan? Iya dong, kalau memang itu curiga kan, apalagi kan katanya di bulan Juni ini rekening udah nggak ada gitu loh. Kan pada waktu dan dibawa ke pengadilan, sayangnya menurut saya hakim itu tidak mendalami ketika 100 juta itu tidak didalami, padahal keterangan saksi dari BNI-nya sudah hadir, tidak didalami gitu ya. Yang seperti itu nggak didalami. Sebenarnya di situ juga perlu curiga ya, kok bisa sih seorang irjen untuk 2 rumahnya, bukan rumah utama loh ya, yang di Magelang 100 juta per bulan, ya 100 juta per bulan, emangnya digajinya berapa? Ya kan? Terus rumah utamanya berapa? Gajinya cocok tidak? Betul. Ini adalah indikasi TPPU seperti itu. Kan pembuktian terbalik itu kan Bu? Ya nanti silahkan aja, tapi kan nggak benar. Sekarang kejadiannya buntutnya ada seperti ini gitu. Betul. Oh. Ya sudah, kita lupain itu aja Bu, daripada kita nanti kena ini. Tapi ada satu lagi Bu, kira-kira Ibu tahu nggak masalah Gubernur Papua Pak Lukas NMB, bocoran dikit Bu infonya, itu bagaimana dia sehingga dia bisa kena tuh? Ya. Itu TPPU juga kan Bu? Ya viral juga kan? Iya. Ya pada waktu itu saya ingat sekali ya, pada waktu itu kan sebenarnya kan ini kasus sudah lama dia kan, dipanggil kan nggak pernah datang. Kemudian saya di beberapa TV saya diminta komentar berkait. Mutung dia Bu. Ya. Orang Jawa bilang mutung, dipanggil kan nggak datang tuh. Enggak, sebelumnya mengelak. Iya tuh, mutung orang Jawa bilang nggak mau datang. Mengelak terus kan waktu itu. Dan kemudian belakangan kan sampai ketua KPK pun datang, itu kan aneh juga ya. Itu datang.
bahwa memang sakit gitu kan, sehingga belum bisa diperiksa di Jakarta gitu kan. Nah ternyata menurut media ya, memang kita penting sekali, media pemberitaan ini penting sekali sepanjang dia itu akurat lah ya, mendekati lah ya itu ya kan, nggak boleh juga asal-asalan. Nah dia membuka peresmian gitu, ya kan? Ya waktu itu ditanyakan ke saya, lah kalau kan PPATK juga sudah menyatakan ini loh segini, ada beberapa proyek kan, untuk proyek-proyek yang program multi years kan, waktu itu namanya juga multi years kan, tidak hanya satu proyek kan, gitu kan, udah lama dan udah dihitung oleh PPATK, udah rilis lah. Saya kan bukan, saya hanya menilai saja. Dan kemudian saya ditanya ya menurut saya, terus kemudian dari PPATK dari PPATK memberikan LHA bahwa ada yang ke perjudian ini itu, dan di satu sisi ada dugaan korupsi yaitu TPPU, ya kan. Kemudian pada waktu itu saya bilang, karena saya ketua pansel KPK-nya ya, saya juga punya tanggung jawab moral ya, bahwa saya mendorong KPK bahwa kalau dipanggil untuk diperiksa saja tidak datang alasannya sakit, kenapa meresmikan? Nah dalam posisi seperti ini bisa ditangkap, 3 hari kemudian ditangkap, sekarang diperiksa ya sudah itulah. Berapa banyak tuh kerugian negara yang Aduh saya lupa ya, karena terlalu banyak angka korupsi ya. Kalau saya lihat cuma 1M. No, 1M itu dia, itu 1M itu berkaitan dengan dia diduga menerima suapnya, kan gitu kan? Jadi gini, menerima suap mungkin disuap sekian, disuap itu untuk apa? Untuk proyek-proyek kan gitu ya. Jadi caranya ngitung kan gitu, untuk proyek ini. Nah, proyek-proyek multi years itu berapa? Kerugiannya berapa? Ya di situlah. Hanya untuk di posisi itu sementara dari pemberitaan adalah yang bersangkutan menerima suap ya, dan kemudian lagi dikembangkan kan ini ya, ada gratifikasi, tapi waktu itu indikasi pertama tersangkanya itu menurut KPK ada bukti yang dikumpulkan KPK ya, 1 miliar tuh menerimanya. Dari menerima 1 miliar ini untuk apa? Untuk proyek yang mana? Proyek itu sekarang bagaimana? Kerugiannya di sana juga. Nanti berkembang ya Bu ya. Iya, yang jelas itu. Ya kan? Kalau nggak salah apa ya? Nggak tahu, ada pembangunan di sana kan mencapai 1.000 triliun kan? Oh iya. Nah itu kan dari bagian itu berapa? Bapak tua aja main judi kan sampai 500 miliar ya. Kan di running text itu ada kan? Iya, tapi itu kan untuk pembangunan Papua. Banyak sekali kan pembangunan di Papua. Nah, hanya di gubernur yang ini dia menerima yang awal ini ya. Tapi kalau nggak salah dari pemberitaan berikutnya kan ada kegratifikasinya, tentu bukan ini gitu kan. Dan kemudian apa ya jawabannya, bahwa ada pembayaran ke tempat perjudian, itu kan menurut LHA, itu kan harus dijelaskan juga pada masyarakat, ini apa maksudnya, ya benar apa tidak boleh juga PPATK asal rilis gitu ya, nggak boleh juga. Bu, apa gagasan dan ide Ibu agar TPPU itu bisa lebih dipahami oleh masyarakat dan bisa kemudian menjadi satu ujung tombak di dalam memerangi korupsi? Saya tuh malah dalam posisinya gini, masyarakat itu lebih tahu tentang TPPU daripada penegak hukumnya. Lucu kan? Iya, karena gini, ketika ada kasus-kasus, yang kasus naik itu pada umumnya itu yang dorong adalah pengacara dan korbannya pengacaranya korban. Jadi masyarakat itu lebih tahu, tolong dong Pak Polisi, jangan hanya penggelapan saja, tolong dong hanya dengan penipuan saja, dia yang dorong gitu. Walaupun ada juga sih sejak awal penegak hukumnya langsung bikin TPPU-nya, apakah menggunakan laporan model A atau apa, ada juga, tetapi menurut saya ya, kan saya ya, kita waktu itu ya awal-awal itu kita kan sosialisasi ke semua provinsi ya di tahun-tahun 2000 berapa ya, 2005, 2006 itu kan sosialisasinya gencar ke semua provinsi ya. Kalau nggak salah saya satu grup dengan Pak Susno Duaji waktu itu, karena beliau di PPATK. Rasanya masyarakat tuh sangat
terutama masyarakat yang jadi korban atau berpotensi jadi korban atau orang-orang yang ingin benar itu memahami bahwa menikmati hasil kejahatan itu tidak baik, bahwa seperti ini adalah TPPU, dan oleh karenanya terutama ketika mereka jadi korban mereka langsung pelajari, pengacaranya juga, legalnya juga tahu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau ditanyakan pada saya, sebenarnya APH juga tahu harusnya ya. Harusnya. Iya. Karena Tapi mereka yang belajar tentang itu, bukan masyarakat. Pokoknya saya nggak bisa jawab lah ini gimana ya. Ya pokoknya mendorong semua masyarakat di dunia. Jadi kalau waktu saya pelajari itu ya, terutama waktu kita ngobrol di sana ya dengan bicara di Amerika pada waktu itu ya kan, karena negara yang pertama kali melahirkan TPPU adalah Amerika. Di dalam jurnal-jurnalnya itu disampaikan bahwa anti pencucian uang atau memahami pencucian uang itu bukan kewajiban hanya penegak hukum, tapi semua masyarakat harus tahu. Jadi semua masyarakat harus denial for corruption, denial for money laundering. Jangan menerima uang hasil korupsi, jangan menerima uang hasil kejahatan. Karena menerima, menikmati berarti dia pelaku TPPU. Jadi memang betul, TPPU bukan urusannya penegak hukum saja, urusan kita semua, seluruh komponen bangsa. Jangan sampai orang-orang merasa bahwa saya kan nggak tahu, tapi secara moral kan tahu. Ketika kita menerima sesuatu harus ada sesuatunya. Masa kita hanya tiba-tiba nggak melakukan apa-apa dapat banyak sekali. Kalau sekedarnya oke lah, itu masalah sosial kekeluargaan. Tapi kalau tiba-tiba dikasih 1 miliar, apa pantas gitu ya. Makanya kita kembali kepada norma yang bukan norma hukum, ya norma kepatutan, norma-norma sosial yang lain. Pantas tidak? Kalau tidak pantas tolak, karena siapa tahu penolakan itu juga suatu upaya yang yang kita tidak tahu ternyata yang dilakukan karena berkaitan dengan masalah susila, masalah kepantasan itu ternyata bisa mencegah tindak pidana. Itu yang paling penting harus disuarakan kepada seluruh rakyat oleh semua orang, oleh semua komponen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Termasuk Bapak. Termasuk saya, benar. Ibu. Sebelum nutup saya minta Ibu memberikan satu semacam closing statement lah buat kita, buat ini. Saya pikir ini udah 90 menit, waduh luar biasa perbincangan dengan Ibu. Kalau nggak dibatasi waktu ya bisa sampai besok pagi nih Bu. Menarik untuk membicarakan ini. Ya mungkin begini kepada seluruh pemirsa atau seluruh rakyat Indonesia lah, bahwa kita itu sejak 2002 sudah masuk rejim internasional anti pencucian uang, yaitu bahwa kita bangsa Indonesia bersama dengan bangsa-bangsa di dunia ini tidak mau bersentuhan dengan hasil kejahatan. Tidak boleh kita menikmati hasil kejahatan, apalagi kita melakukan kejahatannya. Jadi untuk keluarga juga ya, kalau orang tuanya, misalnya kita tahu dong suami kita atau bapak kita tuh kerja di mana. Tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu atau justru kita yang minta dibelikan sesuatu yang di luar kemampuannya, itu jangan lakukan. Bisa jadi potensi mereka melakukan korupsi. Dan kemudian kita menginginkan sesuatu yang didapatkan dari hasil korupsi. Berarti dia melakukan TPPU. Dan hati-hati, TPPU itu ada aktif dan pasif. Aktif itu orang yang melakukan kejahatan, termasuk korupsi misalnya, atau narkoba, kemudian dia menggunakan, termasuk menukarkan ke money changer, itu adalah aktif. Diancam pidana 20 tahun. Tapi ada pasifnya yang bahaya. Jadi kita nggak tahu menau tentang kejahatannya, kita menerima uang, kita tidak tahu menau, tidak really to know, tidak tahu betul bahwa itu dari hasil kejahatan. Tapi kalau yang kita terima itu mencurigakan, baik dari jumlahnya maupun alasannya, jumlahnya besar, alasannya nggak ada, tolak aja. Karena kalau sudah penegak hukum menilai seharusnya kamu curiga dong nerima seperti itu tanpa alasan, kena kita pasal 5. Karena pasal 5 itu yang paling penting, yang bahaya untuk kita adalah siapapun yang menerima harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan yang ada di pasal 2 ayat 1,
Dan yang menerima itu seharusnya patut menduga tapi dia nekat menerima, kena dia. Ya. Jadi jangan sembarangan menerima. Kalau jangan kalau jangan melakukan TPPU aktif, sulit ya saya ngomong begitu karena pelaku TPPU aktif itu pasti pelaku kejahatan utamanya ya. Itu harusnya dipahami. Tapi yang kita harus lindungi adalah masyarakat yang tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Tidak mau peduli, dan ini peningkatan integritas bangsa. Kita tuh integritasnya harus tinggi, jangan santai-santai aja menerima sesuatu yang sebetulnya mencurigakan, apalagi dengan kondisi masih banyak kejahatan ekonomi yang belum terungkap, korupsi yang belum terungkap. Jadi jangan masuk dari bagian kejahatan korupsi hanya karena kita terlibat TPPU, yaitu menerima dan kita bangga. Nah itu, jadi integritas bangsa semua dari Indonesia, dari Jakarta sampai dengan dari seluruh Indonesia Barat ya sampai dengan Indonesia Timur semuanya ya itu. Jadi jangan merasa bahwa gini daerah nggak tahu, nggak bisa ya, tetap kena ya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yenti sudah memberikan pencerahan kepada kami, kepada Jong Sindikat Lovers. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam satu rasa, salam satu bangsa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mantap Bu. Apa ya, akses politiknya dihilangkan sama sekali lah untuk koruptor yang betul-betul melakukan korupsi dengan angka yang sangat besar. Itu kalau saya Bu. Mereka nggak mau bilang gitu, mereka bilang oknum. Ya perkiraan, tapi saya nggak mau dibilang halusinasi ya. Apa berimajinasi enggak lah ya. Kita bisa nggak mempengaruhi secara positif? Ya kan kalau enggak untuk apa dong kita bicara? Tapi ada kejadian-kejadian sampai Pak Jokowi sendiri bilang harus dihukum mati tuh orang yang korupsi dana COVID. Ya kan Bu? Tidak didalami gitu ya. Yang seperti itu nggak didalami. Sebenarnya di situ juga perlu curiga ya. Kok bisa sih seorang irjen